Pemirsa, lumayan capek. Saya udah keliling-keliling, sekarang masuk ke dalam desa Jayamukti. Kayak gimana obrolan saya dengan kepala desanya, yaitu Pak Suryaya. Yuk, ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada bersama Kepala Desa Pak Suryaya, Kepala Desa Jayamukti, Kecamatan Ganakan, Kabupaten Subang, Indonesia. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol, mau nanya Pak. Ya, boleh. Gini Pak, ini desa udah berapa tahun ya Pak? Kalau disebut desa berapa tahun, dari kepemerintahan saya baru 1 tahun ini berjalan. 2 tahun berjalan. Ya. Kalau dari sejarah desa itu sekitar tahun 97-an itu. Iya. Jadi kalau lurah itu ada berarti 5 lurah kalau nggak salah ya. Iya, 5 lurah. 5 kepala desa. 5 kepala desa. Nah, selama ini Pak, sebagai kepala desa baru dengan motivasi dan semangat yang baru, ya, apa sih Pak misi visi Bapak nih menjadi desa Jayamukti ini untuk kedepannya? Ya, besar harapan saya itu untuk desa saya itu dari yang sudah maju supaya lebih maju, lebih baik lagi. Dari segala segi pembangunan dan lain sebagainya. Kait juga dengan apa yang sekarang ini Bapak yang akan dikunjungi terkait dengan kebuyutan, itu juga supaya lebih maju, lebih dikenal lagi, khususnya di negara Indonesia, bahkan ke luar negeri lah, kayak gitu. Kalau bisa diangkat oleh Bapak itu, seperti itu, supaya mungkin untuk desa saya ini, desa Jayamukti ini bisa dikenal dan termasuk jamaah dan pengunjungnya itu lebih banyak lagi. Nah, kalau untuk infrastruktur seperti jalan, ini untuk Jayamukti kayak gimana? Ya, untuk sementara, sepengetahuan saya ini dari dulu itu kan memang sudah ada. Dari tahun 2014 adanya anggaran DD itu, alhamdulillah dari yang dulu juga ada. Kebetulan sampai saat ini masih sekitar 1 kilo, hampir 2 kiloan lah, yang belum dirizit itu Pak. Dan saya pribadi itu berusaha, berjuang, meminta anggaran di luar daripada anggaran yang sudah ada, berusaha terus. Nah, kemudian sesuai dengan ini Pak, wisata religi yang di makam siapa? Buyut Lawi. Ya, apa sih namanya Pak? Lawi itu apa sih? Kalau menurut para leluhur itu, Lawi itu yang sebenarnya bukan nama asli dari nama orang. Oh iya. Itu saya pernah nanya-nanya ke tokoh-tokoh Jayamukti itu yang sebenarnya bukan nama orang. Itu hanya gelar. Iya, gelarnya itu Lawi. Itu Lawi itu lang-lang wilayah. Gitu. Berarti namanya Panglang ya, berarti iya, wilayah ini ya. Iya, berarti lang-lang wilayah, melanglang mungkin gitu. Melanglang. Jadi pas kebetulan di desa Jayamukti pada waktu itu mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh beliau di desa Jayamukti ini sebelum ramai seperti sekarang ini. Kemudian nih Pak, mungkin orang bertanya-tanya Jayamukti. Ya, di mana sih Jayamukti? Kalau orang ngomong Belanakan, Belanakan hafal gitu Pak ya. Kalau seandainya kita mau menuju ke sini Pak, arah ke sini, dari mana Pak? Sentralnya kalau dari jalur Pantura nih. Kalau dari jalur Pantura mungkin dari Pantura itu Ciasem bisa. Ciasem pasar Ciasem belok. Kalau dari Jakarta itu belok kiri. Kalau dari Cirebon itu belok kanan. Lurus.
nyampe di Kecamatan Blanakan. Itu Kantor kecamatan. ya, kantor Kecamatan Blanakan, lurus lagi. Ada di ujung utara Kecamatan Blanakan. Itu yang posisinya itu antara desa Blanakan dan Rawomeneng. Itu perbatasannya. Batasannya. Perbatasan antara desa Blanakan dan Rawomeneng, antara barat dan timur. Oh iya. Kalau baratnya itu Rawomeneng, kalau timurnya Blanakan. Dan kalau ke utaranya laut, ya. kalau ke selatannya desa Rawamekar. Itu jalan kabupatennya Rawamekar. Kalau dari Cikalong, Pantura Cikalong, Cilamaya. Berarti Dari Cikalong, lewat pasar Cilamaya, Pak? Ya, lewat pasar Cilamaya masuk desa Rawomeneng, terus belok ke utara Jayamukti. Berarti dari desa Rawomeneng udah deket berarti ya? Dekat, itu sekitar 1 kilo. 1 kilo. Hanya dibatasi oleh pesawat saja. Kalau untuk parkir atau kendaraan yang kayak bis kecil itu udah masuk Pak ya? Insya Allah masuk, walaupun tidak sampai lokasi Buitlawi. Ya, ada tempatnya. Itu kalau langsung ke Buitlawi itu belum ada aksesnya. Ya. Itu masih jalan lingkungan. Kalau untuk motor nyampe langsung ke lokasi. Mungkin Bapak udah nyiapin kira-kira ada oleh-oleh apa sih Pak yang bisa dibawa nanti dari desa Jayamukti kalau seandainya ada wisatawan datang? Oh, Ya. kalau untuk oleh-oleh, kebetulan di sini kan ada koperasi ya Pak. Ya. Koperasi yang untuk koperasi itu ikan darat. Oh, ikan darat. Ikan darat semacam udang windu itu. Berarti yang hitungannya kalau ikan darat tuh empang ya Pak? Empang. Empang. Ditambak itu empang. Jadi Udang windu adanya itu, terus ikan bandeng, ikan mujair, belanak dan lain sebagainya itu disebut ikan darat atau dari tambak itu. Bisa itu untuk dibawa, untuk dibawa oleh-oleh lah. Dan yang lainnya juga mungkin ada karena berbatasan dengan Blanakan ada pelelangan laut, itu semacam ikan cumi, ikan eto dan lain sebagainya, lampau dan lain sebagainya itu ada. Itu pelelangannya KUD atau gimana? KUD. Jadi koperasi yang terorganisir pengurusannya oleh koperasi sendiri itu. Yang memang koperasi tersebut adalah dalam naungan pembinaan kepala desa. Desa. Oh, berarti langsung dari sama ke Bapak ya? Iya. Ini koperasi income-nya harian, bulanan atau gimana Pak? Kalau koperasi itu memang secara putaran penghasilan itu setiap hari. Dari petani tambak itu ada yang ngambil ikan langsung dijual ke koperasi di situ. Jadi putarannya setiap hari. Ya. Kira-kira berapa kilo atau berapa rupiah Pak per harinya? Kalau secara perhitungan detail mungkin saya belum sebab tidak bisa menentukan prediksi ya sebab dari petaninya sendiri kan saya nggak tahu yang ambilnya siapa. Intinya kalau lihat dari daratan yang ada yang datang itu ya mungkin cukup lumayan sih Pak. Gitu. Kalau tonase tonase itu mungkin dari 5 kintal lebih perkiraan itu 1 ton itu ya, 1 ton kurang lah ya. Ya kadang lebih ya namanya juga bagaimana petani. Betul. Nah itu ikan yang diambil itu jenis ikan apa ya? Kebanyakan itu ikan bandeng, ikan mujair, terus udang windu gitu. Ada budidaya lagi untuk sementara ini lagi musim panas itu maname gitu. Dan ikan-ikan dari laut itu macam-macam ikan laut. Kalau ikan laut berarti bukan ngangkat hari ini berarti ya, 1-2 hari sebelumnya berarti. Dengan putaran pertanian itu mangkatnya itu biasanya kalau ikan laut itu kan datangnya dari laut Pak. Datangnya dari laut dari air raw itu, bibitnya dari air raw.
disebut juga ada udangnya, udang umpes, udang peci, dan ada lagi udang biasa itu datangnya dari air roh dan masuk airnya dimasukin ke tambak dan dibesarkan di tambak, dan juga ada ikan-ikan seperti ikan belanang dan mujair juga ada itu kalau dari laut itu dan lain-lainnya. Dan khusus untuk budidaya itu bandeng yang pembibitannya itu memang ngambil dari wilayah yang lain, itu kayak udang Paname, diambil dari wilayah lain untuk dibudidayakan di desa saya. Kalau udang itu, kalau kata Bapak udang windu itu yang jatuhnya 1 kilo berapa biji itu? Berapa ekor? Terkait dengan udang windu, terkait dengan udang windu itu bagaimana itu petani untuk mengembangannya, Pak. Oh iya. Jadi ada prosesnya itu paling tidak 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu sis, kalau kata orang di sini sis sampai 22 gitu. Ya baru bisa diangkat lah. Kira-kira kalau size 22 itu per kilo berapa ekor? Kurang lebihnya itu sekitar 30-35 lah. 35 ekor. Iya. Itu udah gede Pak ya? Udah gede jempol. Gede, lumayan, harganya pun lumayan. 125 sampai 130. Iya. Itu kalau udang windu. Ada juga yang sampai size 15, 17. Harganya sampai 175 itu biasanya. Nah, ini pemirsa, kalau seandainya mau jalan-jalan ke desa Jayamukti, ada tempat pelelangannya, atau main langsung ke kantor desa, bisa ketemu dengan Pak Lurah, bisa ditunjukin tempatnya Pak ya. Siap. Itu kebetulan nih, ini udangnya luar biasa nih, karena saya juga salah satu Pak orang yang suka doyan udang. Tadi kan ada udang windu, ada apa lagi itu Pak? Ada udang windu, ada udang Paname. Paname itu kayak gimana sih Pak? Paname itu sejenisnya itu udang dari lautnya itu peci. Ya, Paname itu biasa dibudidayakan di daerah Lampung. Iya. Cuman ada program dari pemerintah pada tahun 2000, sekitar tahun 2000 berapa itu? 5 tahunan lah. Sekarang itu ada di Jayamukti dibudidayakan. Itu kalau untuk harga ya rata-rata sampai 80. Ya, paling tingginya berapa? 100 di atas. 100. Nah, kalau untuk ya ikan sih cukup murah lah, kalau buat oleh-oleh malah. Bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk juga dimakan di tempat, atau mungkin juga nanti kalau misalkan ada Pak ya rumah-rumah penduduk yang bisa disewain ya, mungkin Bisa ada. Cita-cita Bapak nih pengembangan pariwisata selain tadi apa itu yang dari situs itu, apa yang ada di benak Bapak, di keinginan Bapak untuk mengembangkan wisata dari desa Jayamukti? Yaitu tadi untuk wisata khususnya wisata desa yang memang programnya dari pemerintah juga ada kan. Mungkin saya nanti bagaimana caranya untuk supaya mendapatkan program dari pemerintah tersebut, bantuannya ya. Karena kalau secara perhitungan itu sangat besar sekali ya Pak. Kalau untuk pribadi itu nggak mungkin lah, kecuali ada bantuan dari pemerintah supaya wisata religi di desa Jayamukti itu lebih bisa disebutkan layak untuk dikunjungi itu, seperti itu. Itu kalau seandainya ada investor gimana? Ada orang yang datang nih, pengen lah nanam invest ke desa Jayamukti, gimana tuh? Ya mungkin Welcome? Iya, bagi pribadi saya itu welcome Pak. Itu sangat terima kasih sekali. Pak. Itu kalau seperti itu. Yang lain Pak masih ada? Untuk Yang lainnya mungkin ya masih ada unek-unek yang lain mungkin dari seorang kepala desa. Sebetulnya banyak ya kepala desa Pak. Intinya kepala desa itu Pak tidak ada lagi hanya satu cita-cita kepala desa itu supaya desanya lebih maju dari segala seginya, baik dari keagamaan, dari pendidikan,
terkait juga mungkin dari SDM masyarakat itu inginnya lebih maju infrastrukturnya, apalagi di sini Desa Jayamukti itu adalah disebut bisa desa banjir, bisa ketika di musim penghujan, bisa juga desa yang sangat membutuhkan air ketika di musim-musim seperti sekarang ini. Jadi itu untuk ketika banjir, contoh untuk pembuangan itu kan perlu normalisasi yang baik seperti itu. Dan ketika membutuhkan air seperti sekarang ini lagi kurang air nih Pak. Ini apalagi sudah diperhitungkan tahun ini ada kemarau panjang. Itu ya kebutuhan air Jayamukti itu perlu akses luar biasa yang harus disalurkan ke Jayamukti melalui pengambilan air pribadi. Itu kan terhalang oleh Sayang Sri di atas. Memang dibolehkan, tapi ketika mempunyai jalur sendiri untuk akses air, pengairan, desa jauh supaya pertaniannya maju, dan juga kebutuhan untuk tambak juga itu memerlukan air tawar juga, gitu kan. Jadi membutuhkan sekali itu jalur air yang berdesa Jayamukti ini. Nah, kebetulan gini Pak, saya juga tertarik nih. Saya juga ya mungkin untuk desa yang jauh di belakang ya di ujung utara ini, saya kaget Pak. Ternyata Bapak bikin perpustakaan. Gimana sih ceritanya kok nyampe ada cerita perpustakaan itu? Iya, terkait dengan perpustakaan memang dulunya memang ada mungkin. Pas kebetulan saya jadi kepala desa itu tidak berfungsi lah. Pas kebetulan ada istilahnya dari kecamatan juga ya, dari ibu-ibu PKK juga rencana untuk perpustakaan itu supaya lebih maju lagi. Ya kebetulan saya itu ya maunya seperti itu. Ya akhirnya untuk sekarang ini baru beberapa bulan yang berjalan lah untuk kegiatan baca-baca. Itu ketika ada minggon, RT RW bisa baca-baca, cari pengalaman dari buku, nambah ilmu lah, seperti itu Pak. Berarti welcome juga ya kalau ada sumbangan buku-buku dari mana-mana. Udah pasti itu Pak. Oke Pak, gitu mungkin ya wawancara kita. Pemirsa, itu wawancara saya bersama Kepala Desa Pak Jayamukti Surjaya. Pak Surjaya dari Desa Jayamukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, saya udah nyampe ke Desa Jayamukti. Kayak gimana perjalanan saya? Nah ini jalan makam Buyut Lawi ya. Saya mau wawancara nih sama Kuncen atau dengan orang-orang yang ada di makam tersebut. Yuk ikuti perjalanan saya. Lumayan capek. Akhirnya saya nyampe juga nih di makam Karomah Ki Buyut Lawi. Kayak gimana wawancara saya dengan Kuncennya? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, saya sudah berada di makom Karomah Ki Buyut Lawi. Ini saya sudah bareng dengan Pak Kuncennya, itu Pak Kasim dan sama Pak Sekdes dari Desa Jayamukti, yaitu Pak Toyib. Bang Toyib apa Pak Toyib? Ini kita mau nanya
sama berdua nih Pak. Ki Buyut Lawi itu siapa sih Pak? Ya memang saya tahunya ya Buyut Lawi. Iya. Cuman menurut katanya ada yang mengatakan nama juluknya itu Surya Kencana. Iya. Ya, tapi saya mah tahunya Buyut Lawi. Buyut Lawi. Iya. Berarti itu telahan apa gimana tuh? Ya apa ya yang dikatakan apa ya julukannya? Iya, Ya, julukannya yaitu Buyut Lawi lah. Pokoknya nggak ada lain ya cuma Iya. Buyut Lawi. Jadi nama itunya Itu Surya Kencana Surya Kencana. katanya dulu lah waktu muda mungkin. muda ya. ya. Itu aslinya dari mana tuh Pak? Nah kalau menurut katanya kan itu sebenarnya aslinya itu dari Kuningan. Kuningan. Cuman dia mengabdi di Mataram. Dia diangkat sebagai pemimpin pasukan perang dulunya itu. Kalau ininya sih dari Kuningan. Oh dari Kuningan, aslinya Kuningan Pak ya. Kuningan. Hanya dia jadi prajurit Di Mataram. Ya. Nah itu beliau bisa datang ke sini itu dalam rangka apa? Nah pada waktu itu katanya itu disuruh perang pada waktu itu ya, Iya. melawan penjajah Belanda ya. Ya. Nah cuman pada waktu itu kan kewalahan, Ya. dia kabur, nggak kuat. Nah setelah nggak kuat pasukannya pada sakit semua kan. Kalau pulang ke sana karena dihukum pancung sama raja berarti. sama ya? rajanya. Atas kekalahannya. Nah, iya, atas kekalahannya itu Iya. akan dihukum pancung. Iya. Jadi daripada dihukum pancung, dia sembunyi kalau kata orang Jawa mah nyumput di papadang. Oh iya Gitu. iya. Jadi di sini Di sini. berkebun, cari apalah pokoknya untuk menghidup-hidupi anak buahnya atau dianya sendiri kan. Nah setelah itu mungkin lama kelamaan dia katanya di sini tuh itu bikin apa kalau zaman sekarang mau padepokan apa? Oh iya. Iya. Di sini tuh bikin padepokan banyak yang pada datang mungkin karena di sini tokoh agama kan. Iya iya. Berarti dia siar agama juga ya? Ya itu Siar kan biar agama tokoh besar katanya makanya di sini dijulukan Kiai gitu. Kiai Lawi. Lawi itu apa sih itu? Ada singkatan itu Lawi? Ya itu kurang ini barangkali Pak Sekdes tahu artinya Lawi nggak? Apa itu Pak? Pak Sekdes Lawi itu apa? Ya Semacam apa itu? Lawi itu Singkatan? kayak semacam apa sih singkatan Iya. Lawi itu ya Lang? sih waktu itu teh. Enggak itu Jadi, langlang ya? Ya Lang-lang. bisa melanglangkan Lang-lang. gitu Iya. ya melanglang buana kan gitu ya. Jadi atau katanya itu diangkat menjadi pasukan itu pasukan yang Kaselawi. Fokus Lawi. Iya. Oh, jadi langlang Lawi terus Ya, Lawi berarti jadi ya. yang Keselawenya kalau orang di sini bilang Keselawi kan Yang 25. 25 Selawe berarti. Cuman orang sana yang mengatakan yang bilang yaitu Selawi. Lawi. Oh gitu ya Pak. Maka terjuluk Buyut Lawi. Lawi. Kan gitu. Berarti ini makam nih Pak. Ini makom. Makom. Ya. Ya. Berarti petilasan dia di sini. dulu. Iya. Kalau aslinya makamnya di mana? Nah itu kurang tahu. Oh iya. Ya, sebab dulu itu di sini itu waktu zaman dulunya katanya ini ya ada dari Sumedang datang ke sini, Iya. yaitu yang ditempatkan di sana Iya. di sebelah barat itu dia ketemuan terus malamnya itu pagi dipanggil Iya. suruh menghadap ke sini ke Buyut Iya. suruh nungguin makam yang dua itu. Jadi itu yang Pak orang anak buahnya pun tidak tahu Oh gitu. apa yang dimakamkan itu tidak tahu. Katanya itu asetnya 27 negara jadi Di sini yang dimakamkan. yang dimakamkan. Oh asetnya di sana. Iya kalau Uyutnya mah masih ada tugas dia pergi. Ya kalau istilah zaman sekarangnya Manjala Putra Manjala Putri Nah gitu ya, seperti mungkin itu. itu. Ya. Nah itu kalau dari Pak Sekdes sendiri nih apa yang didapat Pak Kaitan dengan kaitan dengan Ki Buyut Lawi yang pernah mungkin yang jelas mah diawali dengan niat ya apa kata ya Pak Ustadz mah innamal a'malu binniyat. iya
diawali dengan niat, dan kita munajat tetap kepada Allah Iya, betul. melalui wasilah betul. wasilah yang Bang Boy lalui. Alhamdulillah, Iya, iya. jadi punya hati tenang. Oh iya. Untuk bab usaha juga ya kalau kita yakin di mana-mana juga, kalau nggak yakin memang Nggak bakal bisa ya. nggak bakalan. Betul, iya. Pepatah mah di mana ada kemauan situ ada jalan, Pasti ada jalan, ada ya. kemau, ada keinginan, Iya. tapi kita laksanakan. Insya Allah. Salah satu contoh banyak di sini tamu-tamu yang awalnya nol, Betul. sehingga dia punya keyakinan bahwa wujudnya betul, ya istilahnya teh wong ulung lah, Ngulung ya. wong ulung, wong sepuh. Kemudian dia yakin kita memintanya kepada Allah Ya. melalui wasilah, Iya, iya. melalui jalan, insya Allah. Iya, iya. Insya Allah ya dikabul lah, tetap minta maaf kepada Allah dengan melalui wasilah yang jelas mah yakin lah. Iya. Iya, Itu dengan kalau keyakinan. tamu udah banyak, Pak. Ya, kalau Tamu ya Alhamdulillah. insya Allah lah banyak. Banyak ya. Tamu Bahkan yang melalui di bulan-bulan ini yang nginep di sini, Mm-mm. nyari di sini ya belum, ini banyak. sampai saat ini ada yang nginep juga sama. Oh, ini tempat penginapan apa? Ya, yang orang yang pada inilah. Oh. Kadang kala punya bisikan goib, Oh, iya. kamu jalan-jalan ke sana, nginep ke sana, Oh, iya, iya. melalui Terus itu Pak biasanya Pak yang punya keinginan apa aja sih Pak biasanya? Ya kalau yang ini sih ada yang pengen kerja ya ke luar negeri supaya di situnya dikasihin orang sana, Betul. supaya dilancarkan apa pekerjaannya atau gajinya, diringankan pekerjaannya kan kayak gitu. Kayak gitu ya. Heeh. Kalau ilmu peletnya gimana? Oh kalau enggak inilah wae dulu. Mungkin bisa bisa kayak gitu Pak. Ya. Nah itu biasanya kalau untuk tawasul hari apa Pak? Kalau ramainya itu Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Berarti dalam 1 bulan hanya satu kali ya? Tapi kalau Senin, Senin. tiap Senin Oh Senin ada Pak? ada, cuman tidak serame Jumat seperti Kliwon. Senin berarti malam Senin Pak? ya? Malam Senin. Malam Senin. Nah pemirsa kalau seandainya nanti ada yang mau tawasul ke sini, walaupun mungkin tidak malam Jumat, ada malam Senin. Malam Senin. Terus ada yang lainnya Pak? Mungkin ada pengalaman atau kayak gimana yang pernah Bapak alami, mungkin bisa kita bagi cerita nih Pak sebagai kuncian di sini gitu. Ya kalau saya mah cuman sebatas itu aja sih ya. Ya. Jadi kalau masalah jarak itu, jarak ini memang ya kurang lah. Kurang. Ya. Ya, karena saya baru, artinya anak-anak sekarang gitu Iya, kan. betul. Boleh dikatakan anak-anak sekarang. Jadi ya tidak mengetahui sedalam mungkin kan gitu. Betul. Karena saya hanya meneruskan mertua saya kunci dulu gitu. Oh ini mertua Bapak? di Iya, sini? mertua lengser, Iya. saya ganti. Oh, baik, ya, betul. Nah kemudian Pak, ini kan punya harapan Pak, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Nah sebagai kuncen di sini yang udah berapa tahun nih Pak? Ya, pokoknya saya dari 2011 lah. 2011 ya. Ya, Nah, kalau saya kawin dengan anaknya Kuncen itu 2004. Cuman pada waktu itu saya kan masuk ke Kalimantan. oh iya. Ini masih Belum ngendor kayak gini ya. Ya. Nah, sekitar 2011 baru. Nah itu cita-cita Pak. Hmm. Setelah dari 2011 ini apa sih Pak cita-citanya, harapannya nih? Ya harapannya saya ingin meramaikan di sini. Ya, Ingin diramaikan seramai mungkin lah. ramai mungkin. Ya. Kalau ada sponsor Pak atau investor Untuk mungkin ya kalau ada orang datang dari luar, investor dari luar yang mungkin katanya nih saya punya modal, nah kayak gitu gimana? maksudnya untuk modal di mana? Modal untuk apa? Untuk di makam ini ya mungkin. Ya kalau ini akan saya jalankan semaksimal mungkin. Iya. Karena pembangunan ini ya terus terang aja ya belum ada tunjangan dari ini dari pemerintah. Tapi kalau dari desa ya insya Allah sudah turun. Yang Satu contoh udah bikin gapura atau Ya. bikin air bersih ya itu dari pemerintah desa. desa. Kalau dari pemerintah apa daerah belum. Daerah ya? belum.
Yang bangun ini yaitu hasil parkiran, hasil cengcelengan. Jadi yang disebut swadaya. Ya dengar-dengar kabar juga katanya di sini ada timnya Pak. Kayak gimana sih tim kayak gimana sih? Maksudnya Tim yang dari pemakaman ini Oh, katanya gini. ada kayak grup atau gimana? Semacam pengunjungan ya. Oh iya. Pengunjungan bangun kami menguatkan tentang penataan pengurus ya, Jadi organisasi kaitan dengan pembangunan yang salah satunya alhamdulillah 1 tahun yang lalu saya Ya. bikin musola, Musola. kemudian tempat ini saung meeting juga sama, Oh iya betul. tempat ya jalan usaha tani persidangannya ada jalan, ya udah lumayan lah. Kemudian ada pemasangan pavilion, pembangunan masih tetap estafet, masih jalan. Ya, terus Insya ya, Allah. Pak, ya. Tetap saya optimis dan saya yakin. Oh, Kan kata di pepatah kan di mana ada kemauan sih ada pasti ada jalan. jalan. Ya. Saya punya ambisius, yakin lah ya ini bakal maju. Bismillah ya Pak ya. Bismillah, nawa itu diawali dengan nawa itu, kemudian banyak dukungan semua ini, Amin. terus diawali dengan niat. Ini kan sekarang lagi punya niat kayaknya pengen apa bikin Pak gerbang Pak tuh Iya. Pak. jadi pokoknya pengen apa ya? Itu dulu Ini pakai blok kaitan jalan belum ini kan selesai. kantor di sana nih udah dibuat nih. Oh, Udah beli dari masyarakat itu. iya. Terus sana ditembusin terus sana udah nambah untuk pemakaman, udah nambah tanah. Ya masih belum diisi sampai sekarang ya. Seluas berapa itu 4 kali 4 ya, 40 kali 40. Oh, betul ya. Ya. Berarti kan nanti kalau mau bikin gerbang di mana tuh? Mau di sini atau di gerbang apa di sebelah sana? Kalau katanya sih gerbangnya nanti di depan sana. Oh di depan sebelah sana yang Di dekat koperasi, oh, jalan. koperasi itu Iya. ya, yang KUD itu ya, Ya itu yang pelelangan. yang utama nanti di Oh, depan. itu ya. Itu mungkin Pak ya. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Sekretaris Pak Desa, Sekdes. Sekdes, Pak Bang Toyib ya sama Pak Kasih. Nah, begitu wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ratusan tahun. Kalau mau lihat jalan boleh. Masuk aja nggak apa-apa lihat ke atas.